and Unemployment. Menurut Menkyu, pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengertian ini menurut Sukirno. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran yang pertama itu ada pengangguran friksional. Pengangguran yang sifatnya sementara. Pengangguran ini yang dimana tidak ada pekerjaan, bukan berarti tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua itu ada pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Yang ketiga ada jenis pengangguran struktural, yang dimana pengangguran ini disebabkan kemerosotan yang ditimbulkan oleh ketidakmampu bersaing menyebabkan kegiatan produksi dalam industri menurun dan sebagian pekerjaan terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Selain itu, penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan pekerjaan. Yang keempat itu ada pengangguran musiman, yang dimana pengangguran ini tuh terjadi karena fluktuasi kegiatan ekonomi dalam jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur selama kurun waktu tertentu. Biasanya pengangguran ini terkait dengan pergantian musim. Yang terakhir itu ada pengangguran teknologi. Pengangguran yang diakibatkan adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Pengangguran ini ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan rate unemployment. Apa sih rate unemployment? Rate unemployment yaitu persentase angkatan kerja yang saat ini menganggur. Di sini terdapat labor. Labor itu angkatan kerja atau jumlah orang yang bekerja, dan unemployment itu orang yang tidak bekerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua golongan orang yang bekerja, employment, dan orang yang tidak bekerja atau unemployment. Yang pertama, ketika ada orang yang bekerja atau employment akan dikeluarkan atau diberhentikan dari pekerjaannya yang disebut dengan job separation atau S. Yang kedua, ketika ada orang yang unemployment atau tidak bekerja, maka ketika dia mendapatkan pekerja ini disebut dengan job finding atau F. Sehingga kita bisa lihat diagram alurnya. Ada employment atau orang yang sedang bekerja, kemudian sebagian akan berhenti atau job separation menjadi unemployment atau orang yang tidak bekerja. Nah, dari jumlah unemployment ini sebagian akan menemukan pekerjaan atau job finding dan masuk menjadi employment. Sehingga disebut F itu adalah tingkat penemuan pekerjaan, jumlah orang yang tidak bekerja dan mendapatkan pekerjaan setiap bulannya. Atau berikutnya S atau job separation itu tingkat orang yang berhenti bekerja dari jumlah orang yang bekerja. Kemudian jika ini berjalan terus-menerus, ini dinamakan natural rate unemployment atau tingkat pengangguran yang rata, di mana ekonomi atau perekonomian akan bergerak di sekitar angka yang sama. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa kebijakan pemerintah dalam menangani pengangguran. Yang pertama itu ada asuransi pengangguran. Melalui program ini, pekerja yang menganggur dapat mengumpulkan sebagian gajinya dalam jangka waktu tertentu setelah kehilangan pekerjaannya. Yang kedua, membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PT Jamsostek. Dengan membangun lembaga ini, setiap penganggur di Indonesia dapat terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Yang ketiga, pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan, dan lembaga jiwa kewirausahaan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM berupa bimbingan teknis, manajemen, memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar, serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri, andal bersaing dalam bidangnya. Yang terakhir, segera melakukan pembenahan, pembangunan, dan pengembangan kawasan-kawasan khususnya daerah yang terpencil atau tertinggal sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Oke, kita masuk ke materi equilibrium pasar tenaga kerja. Di sini juga ada kurva yang akan membantu kita memahami bagaimana sih terjadi keseimbangan di pasar tenaga kerja. Sebelum itu kita akan belajar simbol-simbol yang ada di kurva pasar tenaga kerja ini. Yang pertama ada W, yaitu wages yang berarti upah. Kemudian ada L, yaitu labor yang berarti tenaga kerja.
Kemudian ada kurva D dan kurva S, di mana kurva D yaitu demand yang berarti permintaan tenaga kerja, dan kurva S yaitu supply yang berarti penawaran tenaga kerja. Kalau kita perhatikan kurva D, semakin tinggi wages atau upah yang diberikan, maka semakin sedikit permintaan terhadap tenaga kerja oleh suatu perusahaan. Sementara kurva S, semakin tinggi wages atau upah yang diberikan, maka semakin banyak tenaga kerja yang ditawarkan oleh pasar, atau semakin banyak orang yang melamar pekerjaan. Maka kita perhatikan titik E. Titik E di sini berarti kan keseimbangan atau equilibrium. Titik E terjadi ketika supply atau penawaran pekerjaan dan demand atau permintaan tenaga kerja. Sekarang kita lihat titik E. Titik E ini berarti equilibrium atau keseimbangan. Keseimbangan ini terjadi ketika S sama dengan D atau penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. Nah, harapan atau ekspektasinya jika equilibrium terjadi maka tidak ada pengangguran. Sementara ada beberapa faktor yang menyebabkan upah yang ditawarkan melebihi batas equilibrium sehingga terjadilah yang namanya pengangguran. Nah, faktor-faktor ini bisa berupa yang pertama 1, upah minimum. Yang kedua, union atau serikat buruh. Di mana serikat buruh ini menuntut kenaikan upah untuk kondisi kesejahteraan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah upah efisiensi. Nah, kenapa upah yang melebihi batas equilibrium itu dapat menyebabkan pengangguran? Karena gini, tingginya upah menyebabkan sebuah perusahaan itu memiliki kapasitas untuk membayar tenaga kerja. Sehingga permintaan terhadap tenaga kerja itu semakin kecil. Sementara berbanding terbalik nih, tingginya upah justru meningkatkan penawaran tenaga kerja karena semakin banyak orang yang ingin melamar pekerjaan. Nah, terjadilah ketidakseimbangan. Misalnya, perusahaan hanya meminta tenaga kerja sebatas ini, tapi karena tingginya upah, orang-orang jadi banyak yang melamar sehingga penawaran tenaga kerja ada di sini. Nah, gap antara dua ini, antara kurva-kurva ini, itulah yang akan menjadi penyebab adanya pengangguran. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai upah minimum. Upah minimum itu apa? Upah minimum itu adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh para pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Gampangnya, upah minimum ini sebenarnya ditentukan oleh pemerintah. Misalnya pemerintah menentukan upah minimumnya adalah 4 juta, maka perusahaan minimal akan menggaji para tenaga kerjanya itu sebesar 4 juta. Inilah yang dimaksud dengan standar, karena upah minimum itu akan menjadi standar awal untuk sebuah perusahaan menggaji tenaga kerja atau karyawannya. Upah minimum yang sudah ditentukan pemerintah ini harus mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal sandang, pangan, dan papan dari para tenaga kerja. Upah minimum dilakukan untuk melindungi kelompok yang lemah, yaitu para buruh dalam hubungan kerja mereka dengan para pengusaha. Karena ada saja para pengusaha yang bermain curang atau mencari keuntungan saja, di mana karyawannya dipaksa kerja banyak, tetapi tidak seimbang dengan upah yang diberikan atau upahnya itu terlalu kecil. Nah, dengan adanya upah minimum ini, para buruh ini menjadi dilindungi oleh hukum. Maka kalau para pengusaha ini memberikan upah yang terlalu kecil kepada para buruh yang tidak sesuai dengan standar upah minimum, maka mereka akan dijatuhkan pasal atau sanksi. Lanjut, terdapat 3 jenis upah minimum. Yang pertama ada UMP, yang kedua ada UMK, dan yang terakhir adalah UMS. Dan UMR itu setahu saya sudah tidak berlaku lagi. Kita membahas UMP itu apa? UMP adalah upah minimum provinsi yang berlaku di seluruh kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Sementara UMK adalah upah minimum kabupaten atau kota yang berlaku hanya di sebuah kota. Yang terakhir ada UMS, yaitu upah minimum sektoral yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja atau buruh pada sektor yang bersangkutan.
Kita beralih ke upah efisiensi, di mana kalau tadi kita belajar mengenai upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, maka upah efisiensi sebenarnya ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, menurut teori upah efisiensi, perusahaan akan beroperasi lebih efisien jika upah berada di atas equilibrium. Ini berarti perusahaan akan lebih menguntungkan apabila ia menawarkan upah yang lebih tinggi kepada calon tenaga kerja. Hal ini terjadi karena upah yang tinggi akan menyebabkan yang pertama, meningkatkan produktivitas, yang kedua, mendapatkan pekerja yang lebih berkualitas, dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi kinerja dari para karyawannya. Kita akan membahas 4 jenis upah efisiensi. Yang pertama ada worker health, yang kedua ada worker turnover, yang ketiga ada worker effort, dan yang terakhir ada worker quality. Worker health, di mana perusahaan akan lebih untung jika membayar tenaga kerjanya dengan upah yang lebih tinggi karena karyawannya akan lebih sehat dan lebih produktif daripada sebuah perusahaan membayar dengan upah yang rendah sehingga memiliki karyawan-karyawan yang kurang sehat dan tidak produktif. Hal ini jelas akan menurunkan operasional dan penjualan suatu perusahaan apabila memiliki karyawan yang tidak sehat atau tidak produktif. Lanjut, worker turnover, di mana semakin tinggi upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja, maka semakin rendah kemungkinan pekerja akan berhenti dari pekerjaannya, sehingga sebuah perusahaan dapat mengurangi perputaran tenaga kerjanya. Kenapa hal ini menguntungkan? Karena apabila banyak karyawan yang mengundurkan diri, itu berarti perusahaan harus menarik atau membuka lowongan kepada tenaga kerja yang baru. Nah, bagi perusahaan, hal ini akan merugikan karena membutuhkan biaya yang lebih besar lagi untuk melakukan program pelatihan kepada karyawan-karyawan yang baru ini. Yang ketiga, worker quality, di mana dengan membayar upah yang lebih tinggi, maka secara otomatis perusahaan akan dapat menarik kelompok-kelompok pelamar yang sudah berkualitas dan memiliki pengalaman. Sebaliknya, apabila perusahaan menurunkan upahnya, maka perusahaan akan kehilangan para pekerja yang berkualitas atau berpengalaman karena tentunya orang-orang yang sudah memiliki pengalaman dan skill yang tinggi pasti mau dibayar dengan upah yang lebih tinggi. Yang terakhir, worker effort, di mana upah yang lebih tinggi akan membuat pekerjaan lebih royal atau lebih setia. Dengan pemberian insentif, itu akan membuat para pekerja termotivasi sehingga mereka mencurahkan seluruh upaya dan pikiran mereka semaksimal mungkin. Sekian dari kelompok kami tentang materi bagaimana pengangguran bisa terjadi dan bagaimana kebijakan pemerintah untuk meminimalisir pengangguran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.